Kisah Ibu Sambung, episode 11. Malam itu, Camelia dan Chandra berada dalam kamar yang sama. Namun, Chandra masih memilih untuk tidur di extra bed seperti sebelumnya. Kali ini Camelia mencoba memaklumi, karena ia pun sebenarnya belum siap untuk berbagi keakraban yang lebih dengan sang suami. Setidaknya, itu lebih baik daripada Chandra menginap di apartemen. Terima kasih Camelia atas pengertianmu. Kamu tidak melarangku tidur di sini. Chandra menunjuk extra bed tempat dia berbaring. Aku hanya malas berdebat saja. Camelia menjawab acuh tak acuh, matanya sibuk menatap layar ponsel, memperhatikan daftar pelajaran Chico dan Celine. Jangan marah ya, aku janji tidak akan menginap di apartemen lagi. Hanya itu yang Chandra katakan sebelum ia menguap karena rasa kantuk mulai menyerang. Camelia tak menyahut. Sesaat kemudian, ia meletakkan ponsel karena teringat akan sesuatu. Sekilas ia melirik pada Chandra yang belum tidur. Lalu, ia bergegas ke ruang wardrobe untuk mengambil tas dan pakaian mahal yang sudah dibelinya. Entah kenapa Camelia merasa sangat penasaran bagaimana reaksi Chandra jika tahu bahwa ia sudah banyak berbelanja. Chandra, lihat ini. Camelia menunjukkan tas dan pakaian bermerek yang kini sudah ia amparkan di atas tempat tidur. Apa? Aku membeli semua barang mahal ini dengan kartu kredit yang kamu kasih. Pancing Camelia. Chandra menoleh sekilas dan berkata, Oh, hanya itu. Hanya begitu reaksinya. Camelia bertanya dalam hati. Sebenarnya aku tidak terlalu membutuhkan barang-barang ini, tapi karena aku punya kartu kredit, aku beli saja semuanya. Ternyata enak juga jadi orang kaya. Camelia tertawa. Kembali Chandra menoleh sekilas sebelum menatap layar ponselnya lagi. Hal itu membuat Camelia kesal. Ia bukan ingin dipuji oleh suaminya, namun Camelia merasa heran karena Chandra tak tampak merasa keberatan sedikit pun. Padahal, barang yang ia beli cukup banyak. Camelia memandangi suaminya sambil memikirkan kata-kata. Kurasa aku akan membeli lebih banyak lagi barang-barang mahal setelah ini. Jadi, kalau kita bercerai, semua barang ini bisa kujual lagi nanti. Lumayan. Camelia memicingkan mata untuk melihat ekspresi suaminya. Kali ini Chandra meletakkan ponselnya dan menatap Camelia dengan saksama. Camelia mengelum senyum. Pasti Chandra tak menyangka bahwa sang istri akan berkata begitu. Pria itu pasti sudah mulai berpikir bahwa Camelia adalah wanita materialistis dan tak seperti yang ia duga sebelumnya. Camelia merasa lucu memikirkan hal tersebut. Kenapa? Kamu mau bilang bahwa aku gila uang seperti ibuku? Tantang Camelia. Chandra menggeleng. Bukan itu. Aku tidak masalah jika kamu banyak belanja. Hanya saja, kenapa kamu berpikir untuk bercerai? Camelia menghela napas. Ya, kamu pikir saja. Kita tidak saling mencintai dan kamu tidak menganggapku sebagai istri. Kamu pikir aku bisa bertahan selamanya begitu? Mendengar itu, Chandra bangkit dari posisi berbaringnya. Ia ingin bicara, tetapi dilihatnya Camelia sibuk mengangkati semua tas dan pakaian yang berada di atas tempat tidur dan mengembalikannya ke lemari. Maka, Chandra menunggu hingga istrinya itu selesai. Camelia sudah kembali dan duduk di tepi tempat tidur karena dilihatnya Chandra ingin bicara. Camelia, aku bukannya tidak menganggapmu sebagai istri. Aku hanya butuh waktu. Maafkan aku kalau itu membuatmu tak nyaman. Tapi aku berharap kamu bisa mengerti aku. Chandra berkata hati-hati, khawatir menyinggung perasaan Camelia lagi. Terdiam sejenak, Camelia akhirnya hanya mengedykan bahu. Ia kemudian memutuskan untuk berbaring dan mencoba untuk tidur. Begitupun dengan Chandra yang berbaring di extra bed. Saat ia menoleh pada Camelia yang berada di atas ranjang utama, wanita itu membelakanginya. Chandra menghela napas, lantas mulai memejamkan mata. Matahari terbit di ufuk timur, menandakan hadirnya pagi. Camelia sudah berpakaian rapi dan menyiapkan bekal untuk kedua anaknya. Chico dan Celine pun sudah dipersiapkan oleh Susdini. Mereka sudah mengenakan seragam dan tas sekolah. Tak lama Chandra juga turun dari lantai 2. Ia menyapa Chico dan Celine lalu mencium pipi mereka. Loh Chandra, kamu kok tumben belum berangkat ke kantor? Biasanya kamu berangkat lebih pagi daripada anak-anak. Marissa merasa heran. Iya bu, hari ini aku akan mengantar anak-anak. Chandra tersenyum. Hah? Benar pak? Tanya Celine dengan mata membulat. Chandra mengangguk dengan senyum masih menghiasi bibirnya.
Yeay, Chico dan Selin melompat gembira. Sangat senang mendengar mereka akan diantar oleh sang papa. Hal yang sangat jarang terjadi. Marisa terenyuh melihat kegembiraan Chico dan Selin. Ia berpikir bahwa Chandra mulai berubah karena kemarahan Camelia tadi malam. Sementara itu, Camelia menautkan alis. Kenapa Chandra tiba-tiba ingin mengantar anak-anak? Sepertinya tadi malam mereka tidak ada membicarakan hal tersebut. Camelia memegangi dagu sambil mengira-ngira. Camelia, ayo kita berangkat, ajak Chandra pada istrinya. Sedikit tersentak, Camelia lantas mengangguk. Mereka berempat pun menaiki mobil sedan milik Chandra untuk berangkat ke sekolah. Sepanjang perjalanan, Chico dan Selin kerap bercanda dan tertawa. Kebahagiaan mereka tak dapat ditutupi. Camelia lebih banyak diam sambil menatap keluar jendela mobil. Ia masih penasaran dengan sikap Chandra yang hari ini tiba-tiba saja berubah menjadi manis. Aku senang sekali Papa mengantar kita hari ini. Selama ini Papa sangat jarang mengantar kita ke sekolah. Seletuk Selin sambil mengerucutkan bibir. Chico mengangguk. Iya, dulu sewaktu masih ada Mama Kinanti, Papa sering mengantarku. Tapi setelah Papa dan Mama Kinanti tidak bersama lagi, Papa jarang sekali mengantar ke sekolah. Chandra berdeham. Chico, yang sudah berlalu tidak usah dibahas lagi ya. Mulai sekarang, Papa akan usahakan bisa lebih sering mengantar kalian ke sekolah. Mendengar perkataan Chandra, Chico dan Selin pun bersorak gembira. Diam-diam Chandra melirik Camelia. Ia merasa tak enak hati sekaligus penasaran ingin melihat reaksi Camelia ketika mendengar perkataan Chico tentang Kinanti tadi. Namun ekspresi wajah Camelia tampak biasa saja. Apakah Camelia sama sekali tak peduli dengan masa lalu suaminya? Oh ya Pak, Mama dan Pak Devan itu berteman loh. Terdengar lagi suara Selin. Kening Chandra berkerut. Pak Devan siapa? Iya, Pak Devan itu temannya Mama. Selin tak fokus menjawab. Ia sedang tertawa-tawa karena diusuli oleh Chico. Chandra menoleh pada Camelia seolah meminta jawaban atas perkataan Selin. Devan itu staf tata usaha di TK Selin. Dia itu rekan kerjaku di TK dulu sebelum dia pindah ke TK Selin beberapa tahun lalu. Camelia menjelaskan. Kenapa bisa kebetulan? Camelia mengedikkan bahu. I don't know. Aku juga baru tahu bahwa dia kerja di situ saat aku pertama kali mengantar anak-anak ke sekolah. Chandra pun mengangguk-angguk tanda mengerti. Mereka tak banyak bicara lagi karena sudah hampir tiba. Sesampainya di sekolah, Chandra ikut turun sebentar sambil berpamitan lagi pada istri dan anak-anaknya. Setelah itu, ia kembali naik ke dalam mobil. Baru saja duduk di bangku kemudi mobilnya, Chandra mendengar suara seorang pria menyapa Camelia dengan akrab. Merasa penasaran, Chandra melihat ke arah Camelia lagi. Di samping istrinya itu ada seorang pria. Namun Chandra tak jelas melihat wajah pria tersebut. Suara klakson terdengar dari mobil wali murid yang lain di belakang. Chandra pun terpaksa melajukan mobilnya meski masih bertanya dalam hati tentang siapa pria yang berdiri di samping sang istri.